Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading IT. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, yang kita lihat ya, untuk gold di siang hari ini sebenarnya nggak banyak perubahan karena kemarin ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini dia masih belum bisa breakout ya, breakout dari last resistance ya. Ini kalau kita lihat nih, ini kita pakai daily dulu ya. Ini kalau kita lihat nih ya, dia belum bisa breakout dari last resistance di 2760 teman-teman, yang menunjukkan bahwa sebenarnya bisa dikatakan kalau si gold ini sendiri ya masih dalam range akumulasi gitu. Kenapa saya katakan dalam range akumulasi? Sekarang kita coba lihat di time frame dipecah ya, time frame 4 jam sama time frame yang 1 jam teman-teman. Nah, time frame 4 jam ya, sini memang ada banyak doji candle ya. Jadi doji candle cukup banyak sini, ramai banget. Bahkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini doji candle semua yang menandakan bahwa sebenarnya si movement dari si harga ini itu tuh belum ada kejelasan gitu. Jadi bisa dikatakan marketnya aja lagi nunggu something nih gitu loh untuk take the next movementnya dia gitu teman-teman. Jadi apa sih yang harus kita hadapin dengan kondisi yang seperti ini? Itu adalah harus bersabar gitu teman-teman. Nah, yang kalau kita lihat ya ini kan kemarin kita juga ada bahas 2762 ya sebagai harga spike nya nih ya di tanggal 1 November 2024 ya sini. Nah, ini kalau kita lihat juga dia pernah lebih nyampe nyentuh di 2762 teman-teman di sini harga spike-nya dia ya gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan memang posisinya ini kalau saya personal ini saya belum bisa take action dulu ya karena mau di sell tapi candle rejectionnya doji gitu teman-teman. Oke, mau di sell candle rejection doji, mau di buy tapi candle movement yang last candle ini itu juga masih doji gitu teman-teman. Jadi ditambah lagi ini kita berada di zona yang memang pernah terjadi rejection ribuan pip ya ke bawah teman-teman gitu ya. Zona yang memang sering ya, memang lebih banyak terjadi rejection gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ini adalah zona yang cukup sakral atau bahasanya zona yang cukup riskan lah kita untuk entry ya, position gitu teman-teman. Memang kalau kita lihat dari another movement ya sebelumnya yang ada di sini yang 2024 memang lebih cenderung untuk dia turun gitu. But ya bukan berarti kita langsung mendefinisikan oh iya ini mau turun kita sell. Enggak ya, kalau memang trading konsepnya semenarik itu dan memang semudah itu ya, mungkin udah banyak yang kayak di forex gitu. Permasalahannya adalah walaupun tombol kita itu cuma ada sell or buy ya, tapi kita juga butuh yang namanya knowledge ya dan juga passion ya di dalam bidang ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengetahui ya kayak kapan kita harus trading, kapan kita harus nunggu ya, jadi nggak take trade to every time gitu loh. Kita nggak perlu setiap saat untuk ngambil posisi atau kita nggak butuh setiap saat untuk ngambil entry ya kan. Ada saatnya kita juga harus tunggu nih ya sampai pasar itu benar-benar kasih kita konfirmasi yang cukup bagus gitu ya. Apalagi kalau kalian memang tipe trader yang tipikalnya adalah intraday ya. Kalau intraday itu bisa dikatakan tipe trader yang memang sangat membutuhkan ya suatu kejelasan tren ya, sebelum benar-benar untuk masuk atau entry ke dalam pasar gitu teman-teman. Dan ini kalau kita perhatikan kalau untuk saat ini intraday mungkin belum masuk
Tapi kalau swinger ya kemungkinan besar mereka juga udah mulai masuk atau ancang-ancang ambil sell di area sini gitu. Ya, tapi kalau saya memang untuk saat ini ya memang lebih cenderung itu adalah scalper gitu, yaitu scalping, dan memang saya lebih suka sebenarnya kalau secara personal ya main sendiri itu di jam malam ya, jam malam seperti jam 9 ya, setengah 9 malam sampai jam 10 atau setengah 11 malam itu teman-teman gitu. Kenapa? Karena memang pergerakan pasar pada saat jam tersebut itu sangat volatil dan memang cukup enak ya untuk kita mainkan secara scalping gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan besar kita untuk intraday juga gitu loh. Kayak di learning center ya itu saya juga ada mapping intraday, di mana mapping tersebut kita gunakan untuk lihat nih ya movement untuk intraday itu kira-kira sampai mana gitu, dan kita lihat dari zona ke zonanya gitu teman-teman. Nah untuk saat ini saya belum ada take any position, saya juga udah infokan ke learning center ya kalau memang belum ada posisi, karena harga gold ini masih harga ngegantung ya menurut saya gitu teman-teman. Terus kita mau lihat ini untuk CME Group ya, untuk OI data yang hari ini. Oke, ini untuk OI data kita cek dulu. Nah ini untuk OI data sebenarnya ini sudah update ya, ini udah update nih. Kita lihat dulu nih untuk open price-nya itu gimana. Open price-nya itu di 2755. Oh, pas sekali 2755 ya. 2755 itu di sini ya. Ke bawahnya itu ada 2750. Kemudian 2740, lalu ini masih agak sulit ya, masih agak kosong ya sebenarnya. 2720 sama 2705 ya untuk position dia ke bawah. Lalu kalau ke atas itu masih ada 2765 sama 2775 ya. Terakhir sih 2785 teman-teman sini. Cuma memang untuk dari 2755 itu saat ini yang paling possible di reach sama harga itu ada di level 2775 ya, dengan call sebanyak 255 ya sampai 2765 untuk jumlah callnya teman-teman ya di sini. Sedangkan untuk jumlah call ke bawah ya ini memang lebih rame ya pasarnya, 2740, 2720 sama 2705 ya, ini untuk jumlah call ke bawah teman-teman. Ini saya screenshot, nanti saya akan kasih ke kalian di channel utama ya. Lalu artinya memang secara bias ya untuk saat ini kita lihat juga masih bearish ya teman-teman ya. Nah untuk hari ini itu ada news ya, newsnya itu dari jobless claim ya, ada continue jobless claim sama ini jobless claim, lalu ada speech pertama ya untuk Presiden Donald Trump teman-teman di sini ya. Jadi setelah pelantikan ya, ini dia mau speech ya di jam 11 malam. Jadi ini yang akan ditunggu-tunggu nih sama pelaku market ya, dan potensial ya untuk saat ini selama sesi Asia London US itu akan cenderung sideways ya, karena kita mau nunggu dulu si Trump ini mau speech teman-teman gitu ya teman-teman ya. Ini harus hati-hati gitu. Ini kalau kita lihat dari jobless claim memang ada penurunan dari 2712 ke 221, bukan penurunan ya, kenaikan dari 27 ke 221, artinya memang cukup negatif untuk USD ya. Memang kalau kita perhatikan saat ini, tapi let's see nanti aktualnya bagaimana ya. Kalau yang ini kita nggak bisa prediksi ya, karena ini kita bukan cenayang dan cuma bisa market nanti yang prediksi teman-teman ya. Kita tunggu aja movementnya bagaimana. Intinya kalau kita perhatikan memang dari data maksudnya dari market yang ada untuk saat ini ya, seperti contoh di gold ya, ini kan cenderung sideways, bahkan movementnya sangat kecil sekali ya. Ini apa yang kita mau entry gitu kan, ini memang agak nggak masuk aja gitu untuk kita entry hari ini teman-teman. Jadi mungkin saya akan cari pair lain juga untuk entry gitu. Nah ini untuk BTC ya, BTC lagi di support nih, BTC ya, BTC lagi support, target dekat 114, finalnya itu 106.8 ya, 106 sama 108
Kalau untuk ke bawahnya going downnya itu ada di zona 1 nih di 99.793 sampai 98. Di sell only ya, misalnya kayak kita sell itu ketika dia bisa breakout dari 101.43 gitu. Itu untuk BTC ya. Lalu ini untuk gold ya. Jadi sebenarnya kalau gold ini kalau kita perhatikan apa ya? Bisa dikatakan patokan kita yaitu masih di candle daily teman-teman. Ya masih di candle daily. Daily candle itu di 2760 ya, 2760. Pokoknya ini nih, ini patokan kita di sini aja. Ya, teman-teman ya, patokan kita di sini aja. Gitu. Oke, selama ini belum break atau daily candle belum close ya, itu dia masih ada potensial untuk turun gitu. Ya, kalau misalkan daily candle bisa close di atas ya, itu potensial dia lebih cenderung untuk naik. Tapi kalau kita lihat daily candle memang bisa dikatakan udah half close ya dari zona ya, ini dia udah breakout banget dari sini nih. Dan sekarang pun kalau kita perhatikan sebenarnya ini dia udah retest lagi nih ya. Nah ini sebenarnya potensial movement itu lebih ke arah untuk bisa naik ya kalau dari daily candle gitu. Kenapa? Karena daily candle ini udah closing di atas 2749 gitu atau 2750 nya gitu teman-teman. Nah ini kalau 2750 ke bawah dia baru turun gitu. Sedangkan kalau untuk 4 hours ya, 4 hours ini resisten minor ya, resisten minornya dia gitu di sini. Ya, untuk resisten 4 hours, kalau resisten daily tadi di 2750-an gitu. Ya makanya saya bilang ini sebenarnya gantung gitu loh antara dia mau ikutin daily. Ya daily masih bisa lanjut naik, tapi kalau 4 hours ini dia masih bisa lanjut turun lagi gitu teman-teman. Gitu. Oke, jadi itu dulu sih yang ingin saya sampaikan ya. Jadi memang nggak banyak update dari gold ya. Paling nanti kita manfaatin tadi OI datanya aja ya sebagai tambahan untuk kita trading hari ini teman-teman. Jangan dipaksain. Pokoknya kalau kalian merasa kayak oh nggak nyaman nih gue trading hari ini, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Karena masih banyak ya instrumen lain falas ya yang memang bisa kita tradingkan lagi gitu ya, ya di luar USD lah gitu ya teman-teman, kayak JPY ya atau JPY gitu kan, terus oil ya atau silver ya itu masih bisa juga kita tradingkan gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Ya jangan